Halo, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya, Bu Christine. Kita akan membahas mengenai lingkungan bisnis di pertemuan ketiga, yaitu apa sih yang dimaksud dengan lingkungan bisnis. Kita akan belajar dan perlu diketahui bahwa video ini memiliki kuis interaktif, yaitu setiap teman-teman eh, terjeda video ini akan muncul pop-up eh, pertanyaan di mana pertanyaan itu untuk pemahaman kalian mengenai lingkungan bisnis. Baik, kita akan belajar mengenai lingkungan bisnis. Apa sih lingkungan bisnis itu? Definisi dari lingkungan bisnis itu apa ya? Baik, definisi lingkungan bisnis itu adalah kondisi yang terjadi di sekitar bisnis atau perusahaan yang dapat berdampak pada laju usaha tersebut. Misalnya apa itu? Misalnya adalah lingkungan yang tidak bisa kita kendalikan dan lingkungan yang bisa kita kendalikan. Kita membaginya berdasarkan lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Yang kedua, kita belajar mengenai lingkungan eksternal terlebih dahulu. Baik, berarti kalau begitu lingkungan eksternal definisinya apa dong, Bu? Lingkungan eksternal adalah lingkungan bisnis yang dalam perusahaan tersebut kita tidak akan bisa mengendalikan. Itu di luar kuasa kita. Baik, kita lihat lingkungan eksternal itu ada di gambar yang di sebelah sini. Lingkungan eksternal itu kita bisa lihat yaitu macro environment, yaitu terdiri dari politik, teknologi, culture, demografi, ekonomi, dan natural. Ada 6 yang mempengaruhi lingkungan eksternal. Kita akan membahas apa itu lingkungan eksternal, yaitu lingkungan yang 100% kita tidak bisa kendalikan. Pertama, kita akan membahas lingkungan eksternal, yaitu politik. Lingkungan eksternal politik, yaitu faktor ini menentukan sampai di mana pemerintah ini mempengaruhi ekonomi untuk industri tertentu. Contohnya, pemerintah menerapkan sistem pajak baru di mana seluruh pemasukan suatu bisnis mungkin akan berubah. Faktor politik termasuk ketentuan pajak, aturan fiskal, pemilihan presiden, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, ekonomi. Faktor ini menentukan performa ekonomi yang berdampak langsung terhadap perusahaan dan memiliki efek jangka panjang. Contohnya, kenaikan pada inflasi memengaruhi pengaturan harga produk dan jasa perusahaan. Faktor ekonomi termasuk tingkat inflasi, suku bunga, nilai tukar rupiah, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, sosial. Faktor ini meneliti dengan cermat lingkungan sosial, pangsa pasar, termasuk tren culture, demografik, analisis populasi, dan lain-lain. Contohnya, tren pembelian untuk negara barat seperti Amerika Serikat semakin meninggi permintaannya pada musim liburan. Itu faktor sosial, faktor lingkungan eksternal yaitu sosial. Kemudian yang keempat ada teknologi. Faktor ini menyinggung inovasi dan teknologi yang mempengaruhi operasi dari industri bisnis secara baik maupun buruk. Faktor ini mencakup otomatis, riset, dan pengembangan jumlah kesadaran akan teknologi yang dialami oleh pasar. Kemudian ada juga faktor lingkungan environment,
yaitu mencakup semua pengaruh yang dipicu oleh lingkungan sekitar seperti iklim, cuaca, kondisi geografis, pergantian iklim global, kerusakan lingkungan, dan lain-lain. Itu termasuk di natural. Bisa dipahami? Oke. Nah, di sini teman-teman akan belajar lingkungan eksternal. Apa maksud dari lingkungan eksternal itu? Lingkungan eksternal itu misalnya adalah salah satu contoh, kita mau berangkat ke mall, namun di luar ternyata hujannya lebat. Kita tidak bisa memprediksi karena ada faktor lingkungan eksternal. Kita ingin menggunakan motor, maka kita harus menyediakan apa? Jas hujan, mantel, atau kita mau menggunakan kendaraan roda 4. Nah, seperti itu. Jadi, lingkungan eksternal bisa dikatakan di luar kendali kita, tidak bisa kita kendalikan. Dan itu akan kita hadapi dengan beradaptasi. Jadi bisa dipahami ya apa maksud lingkungan eksternal. Kemudian kita belajar mengenai lingkungan internal. Di sini ada 3 layer. Baik, jadi kita ulangi lagi bahwa lingkungan eksternal itu terdiri dari mikro, kemudian ada makro. Yang sebelah kuning adalah lingkungan eksternal berdasarkan makro yang tidak bisa kita kendalikan. Kemudian ada lingkungan mikro yang bisa kita kendalikan. Bisa dipahami ya? Dan mari kita bahas yang lingkungan mikro. Lingkungan mikro itu salah satunya adalah supplier. Nah, di sini bisa kita baca. Lingkungan mikro adalah satu pesaing atau kompetitor organisasi lain sejenis yang memperebutkan sumber daya, terutama uang konsumen. Di situ ada kompetitor ya, di sebelah warna pink, kemudian ada customer. Kemudian customer itu siapapun yang membayar uang untuk memperoleh jasa, perusahaan, pelanggan, bisa berupa individu ataupun organisasi. Perusahaan menghadapi perbedaan penting antar pelanggan saat memasuki bisnis global. Ketiga, ada pemasok atau supplier, merupakan organisasi yang menyediakan sumber daya bagi organisasi lain. Contoh, perusahaan sepatu bergantung dengan pemasok kulit, pemasok lem, dan pemasok benang, dan lain-lain. Bisa jadi di McDonald membeli produk minuman dari Coca-Cola, saus tomat dari kemasan Heinz, bumbu-bumbu dari grosir makanan, serta serbet atau kantung dan pembungkus dari perusahaan pembuat pembungkus. Kemudian yang di keempat, ada pembuatan aturan atau regulasi. Pihak yang mengendalikan atau mengatur dan mempengaruhi kebijakan dan praktek sebuah organisasi secara fair dan aman bagi semua pihak. Kelima, partner strategis. Partner strategis adalah dua organisasi atau lebih yang menjalankan bisnis yang berbeda, tetapi saling bekerja sama dalam suatu joint venture, kemitraan dengan saling menguntungkan. Contoh, penjual bakso berpartner dengan penjual teh botol, kemudian McDonald's berpartner dengan Disney. McDonald's menjual makanan dengan memberikan hadiah mainan anak-anak dari Disney. Kemudian, kita kembali lagi ke ilustrasi gambarnya. Ada lingkungan internal, yaitu yang company warna biru. Terus apa Bu lingkungan yang dimaksud lingkungan internal? Lingkungan internal merupakan lingkungan yang secara langsung mempengaruhi aktivitas
suatu organisasi yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri. Lingkungan internal meliputi pemilih, kemudian dewan direksi, ketiga karyawan, keempat lingkungan kerja fisik. Nah, di sini lingkungan internal itu kita bisa mengendalikan. Kalau kita sebagai owner atau kita sebagai manajer atau dipimpin sebagai CEO. Di situ kita bisa mengendalikan yaitu SDM. Bagaimana jika pegawai yang kita lihat performanya kurang, kita bisa mengendalikan dengan dua cara. Entah kita memberikan pelatihan atau memberikan briefing yang lebih baik, atau kita harus mengganti karyawan tersebut. Kita bisa mengendalikan. Berikut juga dengan lingkungan kerja fisik, berkaitan dengan fasilitas, gedung atau ruangan. Nah, jika kita bekerja, alangkah baiknya jika kita bekerja di dalam ruangan, baiknya kita mungkin memiliki pendingin ruangan, yaitu kita sebut dengan AC. Gitu.